Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam mata pelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang makanan haram. Untuk lebih mendalami materi tersebut, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang akibat mengkonsumsi makanan haram dan cara menghindari dari mengkonsumsi makanan haram. Oleh karena itu, perhatikan penjelasan Pak Guru dengan baik. Akibat mengkonsumsi makanan haram. Tahukah anak-anak bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan bisa menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal itu akibat dari memakan makanan haram. Di antara akibat memakan makanan haram antara lain adalah yang pertama, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, yakni makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Serta seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Akibat memakan makanan haram yang kedua adalah doa-doanya tidak dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, 'Wahai Robku, wahai Robku,' padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu?" Hadis riwayat Muslim. Akibat memakan makanan yang haram yang ketiga adalah merusak kesehatan. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mudarat atau keburukan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti mengkonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita, maupun alkohol yang dapat merusak otak, organ hati, dan organ tubuh lainnya. Akibat memakan makanan haram yang keempat adalah merusak hati dan akal pikiran. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemari dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyuan dalam beribadah termasuk dalam sholat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Perhatikan anak-anak, apakah ada sifat seperti itu dalam diri kita? Susah untuk khusyuk dalam sholat, sulit dalam menuntut ilmu, sulit dalam belajar, tidak tergerak hatinya ketika melihat seorang kesusahan, berat untuk membantu mereka. Jika iya, mungkinkah kita pernah memakan makanan yang haram? Pernahkah memakan milik orang lain tanpa izin atau memakan makanan haram lainnya? Jika iya, segeralah bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan berjanjilah bahwa kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Akibat memakan makanan yang haram, yang kelima adalah rusaknya keturunan. Seseorang yang memberi makanan kepada anaknya dengan makanan yang haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. Akibat memakan makanan yang haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, maka lakukanlah cara-cara berikut ini. Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, memahami dengan baik macam-macam makanan yang diharamkan. Yang ketiga, jika mendapati keraguan terhadap suatu makanan, maka tanyakanlah kepada ulama terdekat atau kepada orang yang mengetahuinya. Yang keempat, berhati-hati terhadap makanan yang kita beli. Yang kelima, menjauhi pergaulan yang cenderung mengarah kepada makanan haram, seperti narkoba, mabuk-mabukan, dan yang lain-lainnya. Yang keenam, tanamkan keyakinan bahwa memakan makanan yang haram dapat merusak dan membahayakan kita di dunia maupun di akhirat. Itulah akibat mengkonsumsi makanan haram dan cara menghindarinya. Semoga kita semua terhindar dari makanan haram dan selalu memperoleh rezeki yang halal. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Pak Guru tentang makanan haram. Untuk pertemuan yang akan datang, akan Pak Guru lakukan penilaian. Oleh karena itu, maka Pak Guru berpesan pada anak-anak supaya memperoleh hasil yang baik, nilai yang baik, maka anak-anak harus tetap rajin belajar. Untuk pertemuan yang akan datang, akan Pak Guru lakukan penilaian tentang makanan halal dan makanan haram. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.